Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah. Alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadhrah. Musilatin lil hadratil aliyah, amma ba'du. Sebelum kita belajar tentang bagaimana cara membaca kitab yang berbahasa Arab dengan metode mustaqilli, metode yang dikaryakan oleh Ustadz Ahmad Shahib Khaironi. Mari kita awali dulu belajar kita ini dengan mengirimkan hadiah Fatihah kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para kekasih-kekasih Allah, dan khususnya kepada Ustadz Ahmad Shahib Khaironi yang sudah menemukan metode mustaqilli di dalam rangka membantu kita untuk belajar membaca kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum kita sampaikan tentang pengenalan umum ya di dalam metode ini, sebelumnya saya sampaikan bahwa sistematika yang digunakan dalam metode mustaqilli ini itu menggunakan sistematika yang bersifat struktural bahasa Arab itu sendiri ya. Jadi nanti dimulai dengan pengenalan struktur umum dalam bahasa Arab, kemudian struktur umum arah dalam bahasa Arab itu sendiri. Setelah itu dilanjutkan dengan kajian-kajian inti yang menyangkut kata dari berbagai sisi, kemudian kajian tentang pola-pola kalimat yang dibangun berdasar kata dari berbagai sisi itu. Untuk saat ini saya akan sampaikan tentang pengenalan umum ya, tentang metode mustaqilli itu. Baik. Gambaran umum peran unsur-unsur dalam bahasa Arab ya. Jadi di dalam mempelajari bahasa Arab itu ada unsur-unsur yang harus kita gabungkan ya, yang harus kita gunakan secara keseluruhan agar di dalam mempelajari bahasa Arab, membaca kitab, kita bisa melaksanakannya dengan maksimal dan baik. Yang pertama di sini ada unsur mufrodat ya, atau kosakata. Unsur ini memiliki peran 35%. Kemudian ada unsur an-nahwu was-sorfu, atau nahwu dan sorof. Nahwu dan sorof ini adalah rumus-rumus ya, atau kaidah-kaidah di dalam membaca, di dalam mempelajari bahasa Arab. Kalau di dalam bahasa lain, di dalam bahasa Inggris misalnya, nahwu dan sorof ini adalah grammarnya ya, grammarnya. Kemudian nahwu sorof ini memegang peran 35%. Lalu yang berikutnya adalah at-ta'wid, adalah pembiasaan. Pembiasaan ini maksudnya setelah kita mempelajari nahwu dan shorof,
Kemudian kita juga memperbanyak kosakata yang kita baca. Terus kita biasakan dengan cara sering mempraktekkan kaidah-kaidah tersebut beserta dengan kosakata-kosakata yang telah kita miliki. Kita biasakan dengan cara membaca sebuah teks-teks bahasa Arab dalam kitab-kitab atau dengan membiasakan menuliskannya. Jadi membuat sebuah karya dalam bentuk bahasa Arab. Nah, ketiga-tiganya ini diperlukan az-zuka. Ya, az-zuka itu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini memegang peranan 100%. Maksudnya di dalam mempelajari kosakata, kemudian kaidah nahwu sharafnya dan pembiasaannya, ini kita butuh kecerdasan, ya, butuh kecerdasan. Sehingga kalau kita misalnya merasa sulit memahami, ya, kita berusaha bagaimana agar kita bisa mudah memahami dalam mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Kemudian, sebelum nanti berlanjut kepada pembahasan lebih rinci, di sini dikenalkan dulu tentang gambaran umum fungsi kata dalam bahasa Arab. Ya. Dalam bahasa Arab, kata itu disebut dengan al-kalimah, ya. Di sini disebut dengan al-kalimah. Oke. Nah, kata inilah kemudian atau al-kalimah ini kemudian dirangkai menjadi kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab itu disebut dengan al-jumlatu al-mufidatu, ya, jumlah mufidah, atau juga sering disebut dengan al-kalamu, kalam, atau juga terkadang disebut dengan at-tarkibu al-isnadiyu, ya, at-tarkibu al-isnadiyu, tarkib isnadi. Oke, jadi di dalam bahasa Arab untuk penyebutan kata nanti kita menggunakan istilah kalimah atau kalimat. Sedangkan untuk penyebutan kalimat sendiri dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan jumlah mufidah atau kalam atau tarkib isnadi. Kemudian sebelum lebih rinci lagi kita dikenalkan dengan gambaran umum hubungan kata dengan kalimat, ya. Gambaran umum hubungan kata dengan kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu sendiri, kalimat atau kata, ini ya, al-kalimah atau kata, ya. Jadi al-kalimah ini bahasa Arabnya, kata bahasa Indonesianya, itu terdiri dari 3 macam. Ada kalimah isim, ismun, yang diartikan dengan kata benda, ya. Kemudian ada kalimah fi'il atau fi'lun, yaitu kata kerja. Kemudian ada kalimatul harfi, ya, kalimah huruf atau harfun. Ini merupakan kata bantu. Mohon maaf, ini bukan kata benda tapi kata bantu. Jadi nanti di sini kita ganti, ya. Ini bukan kata benda tapi kata bantu. Nah, baik isim kata benda, kemudian fi'il kata kerja, kemudian kata bantu atau huruf, ini dirangkai kemudian menjadi sebuah kalimat dalam bahasa Indonesianya. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-jumlatu al-mufidah, ya. Jadi kalimah-kalimah itu isim, fi'il, dan huruf itu kemudian dirangkai menjadi sebuah al-jumlah al-mufidah. Jadi para siswa, para mahasiswa sekalian, jadi di dalam bahasa Arab, di seluruh kitab-kitab yang berbahasa Arab itu isinya hanya ada 3, ya. Isim, fi'il, dan huruf. Isinya hanya ada 3 kata itu. Ada kata isim,
ada kata kerja fi'il, ada huruf kata bantu. Seluruhnya hanya ada 3 itu. Karena hanya 3 itulah yang menjadi pembentuk daripada al-jumlatu al-mufidah. Nah, kemudian jumlah mufidah ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Ada al-jumlatu al-ismiyatu, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini adalah sebuah kalimat yang diawali oleh kata benda atau isim. Ya. Jadi sebuah kalimat awalnya itu merupakan kata benda atau isim, dia disebut sebagai al-jumlatu al-ismiyatu. Ya, sesuai dengan namanya yang diawali oleh isim, ya. Al-jumlah al-ismiyah. Kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda. Kemudian jenis kedua adalah al-jumlatu al-fi'liyatu. Jadi kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Jadi di dalam struktur kalimatnya itu yang didahulukan, yang ditulis lebih dahulu adalah kata kerjanya atau fi'ilnya. Maka disebut sebagai al-jumlah al-fi'liyah. Al-jumlatu al-fi'liyatu. Sebuah kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Jenis ketiga ada al-jumlatu dzurfiyatu. Jumlah dzurfiyah. Yaitu kalimat yang diawali oleh huruf jar atau dzaraf makan. Sebenarnya jenis ketiga ini masih masuk di dalam al-jumlah al-ismiyah, ya. Tetapi di dalam strukturnya secara lahiriah itu isimnya diakhirkan, didahulukan huruf jarnya atau dzaraf makan. Huruf jar itu semacam kata depan, ya, misalnya di dalam. Misalnya fil masjidi nanti. Kemudian kalau dzaraf makan itu adalah kata keterangan tempat. Ya, sebuah kata yang menunjukkan keterangan tempat. Oke, kita lanjut kepada gambaran umum selanjutnya, yaitu tentang struktur umum di dalam kaidah-kaidah bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab secara umum nanti yang sering kita gunakan ada 2 kaidah. Pertama adalah kaidah nahwu, kedua adalah kaidah shorof. Nah, kaidah nahwu ini yang sering banyak dibahas adalah tentang masalah isim. Ya. Tentang masalah isim atau kata benda. Isim ini nanti secara umum ada namanya isim mu'rab, ya. Isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Isim yang berubah atau berubah harokat huruf akhirnya. Ya, berubah harokat huruf akhirnya. Jadi huruf akhirnya, harokatnya atau syakalnya itu berubah. Berubahnya itu adalah u di dhammah. Contoh seperti mu'rabun. Nah, ini bun di dhammah, u, bun. Atau berubah a. Nah, ini berarti fathah. Kalau mu'rabun berarti nanti mu'roban. Ban, ini mu'roban. Kemudian berubah menjadi i kasroh. Nah, kalau mu'robun, mu'roban, kalau kasroh berarti mu'robin. Nah, di dalam nahwu itu dibahas tentang perubahan-perubahan tersebut. Bagaimana bisa menjadi mu'robun, kemudian bagaimana bisa menjadi mu'roban, dan bagaimana bisa menjadi mu'robin. Kemudian nanti ada juga isim yang mabni, ya. Mabni itu adalah harokatnya tetap, harokat huruf akhirnya tetap. Jadi yang nanti mu'robun ini yang dibahas adalah harokat akhirnya, harokat baknya itu, ya. Lalu dalam nahwu itu juga nanti yang akan dibahas tentang huruf, ya, atau kata bantu ini, ya. Huruf itu sifatnya mabni. Mabni itu tetap harokat huruf akhirnya. Ada beberapa harokat huruf akhirnya. Ada u dhammah,
kemudian A itu fathah, ada I kasroh, M mati berarti sukun. Misalnya huruf min artinya dari, berarti harokat akhirnya adalah sukun. Min, M mati, nunnya mati. Nah, min ini dia mabni sifatnya, harokat akhirnya. Min tidak bisa berubah menjadi minun, minan, atau minin ya. Tetap selamanya dia min. Atau misalnya kata bantu, kata huruf fi, di dalam, artinya di dalam. Fi, huruf akhirnya adalah harokat, huruf ya yang berharokat sukun. Selamanya fi itu nanti harokatnya sukun. Nah, harokat akhir yang tetap itu namanya mabniyun. Ya, mabni tetap. Kalau mu'rabun itu berubah. Kemudian kaidah yang kedua nanti yaitu sorof. Sorof ini membahas masalah bagaimana membentuk variasi-variasi daripada kata kerja atau fi'il. Kata kerja nanti itu juga ada kata kerja yang mabni, ada kata kerja yang mu'rab. Yang mabni berarti harokat huruf akhirnya itu tetap. Kalau misalnya fathah ya fathah terus ya. Kalau mu'rab harokat huruf akhirnya itu berubah-ubah. Ya, mu'rab. Baik, kita lanjutkan kepada lanjutannya ya, struktur umum kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, tadi di dalam nahwu itu yang dibahas adalah isim, kemudian isimnya isim mu'rab yang berubah-berubah harokat akhirnya dari dhammah u, fathah a, kasroh i ya. Tadi saya contohkan mu'rabun, mu'roban, mu'robin. Nah, di dalam istilah kaidah bahasa Arab nahwu ini, sebuah isim atau kata yang harokat akhirnya adalah dhammah u, itu adalah isim marfu', ismun marfu'un ya, isim yang dibaca rofa. I'rabnya, perubahannya adalah i'rab rofa, perubahan secara rofa. Jadi perubahan secara rofa itu ditandai dengan harokat akhirnya diharokati dengan dhammah u, mu'rabun. Kata yang mengalami perubahan atau i'rab secara rofa disebut sebagai ismun marfu'un. Kemudian isim mu'rab yang harokat akhirnya adalah fathah, contohnya tadi mu'roban, itu disebut sebagai ismun mansubun, yaitu isim atau kata yang dinasobkan. Perubahannya atau i'rabnya disebut i'rab nasob, i'rab secara nasob. Oke, jadi perubahan secara nasob itu adalah perubahan pada isim yang ditandai dengan harokat huruf akhirnya adalah fathah. Isim yang mengalami perubahan i'rab secara nasob itu disebut sebagai ismun mansubun. Kemudian berikutnya ada isim mu'rab yang diharokat akhirnya adalah kasroh, disebut sebagai ismun majrurun, isim yang dijarkan, dijer atau dijarkan. I'rabnya adalah i'rab jar. Nah, isim yang mengalami perubahan secara jar itu ditandai dengan harokat akhirnya adalah kasroh, mu'robin misalnya. Nah, kalau ada kata atau isim mu'robin, harbin yang harokat akhirnya adalah kasroh, maka dia i'rabnya adalah i'rab jar. Isimnya disebut sebagai ismun majrurun, isim yang dijarkan. Kemudian huruf mabni itu ada mabni ala dhammi, ditetapkan atas harokat dhammah, ada mabniyun alal fathi,
ditetapkan atas harokat fathah, misalnya huruf K. K itu seperti artinya. Atau fa. Fa itu artinya maka. Terus ada huruf wa, artinya dan. Nah, itu wa itu harokatnya selalu fathah. Itu namanya mabniyun alal fathi. Lalu mabniyun alal kasri, ada huruf yang harokatnya akhirnya itu selalu kasroh. Misalnya tadi ada li itu untuk, ada bi dengan, misalnya dalam kata bismillahi, bi itu kata huruf, bi selamanya dibaca kasroh, ya. Kemudian ada huruf yang mabniyun alas sukuni, ya, selamanya atau ditetapkan harokatnya atas harokat sukun, seperti tadi huruf min, ya, kata huruf min, kata bantu min. Nah, untuk sorof, ya, tadi sorof yang dibahas adalah tentang kata kerja atau fi'il. Ada fi'il yang mabniyun, ada fi'il yang mu'rabun, ya. Fi'il yang mabni adalah fi'il yang harokat huruf akhirnya itu tetap, ya. Sedangkan mu'rabun itu harokat huruf akhirnya bisa berubah-ubah. Nah, untuk fi'il yang mabni ini ada dua macam. Ada fi'il madin. Fi'il madin itu kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sudah lampau. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilahnya bentuk lampau dalam sebuah kata kerja, yaitu past tense. Bentuk past, ya, bentuk kata kerja kedua. Kalau amr ini adalah kata kerja perintah. Nah, untuk fi'il madhi sendiri itu ada 3 macam harokat. Pertama adalah mabniyun alal fathi, yaitu harokatnya selalu fathah. Misalnya fi'il kataba, artinya menulis. Ba, huruf akhirnya itu harokatnya fathah. Kataba, ba. Ada juga yang mabniyun ala dhammi, yang ditetapkan harokat akhirnya pada harokat dhammah. Ya, misalnya katabu. Nah, katabu. Ada kataba digabung dengan wawu menjadi katabu. Katabu itu artinya mereka menulis. Kalau kataba dia menulis, dia satu orang. Kalau katabu mereka menulis. Nah, katabu selamanya baknya tadi itu harokatnya dhammah. Ya, jadi ada sebabnya yang menjadikan dia dhammah. Kalau ketemu wawu dia selamanya dhammah, katabu. Kemudian ada yang mabniun ala sukuni, yaitu ditetapkan harokat akhirnya pada harokat sukun atau selamanya sukun. Nah, misalnya katabna, baknya, katabna artinya kita menulis. Katabna, nah baknya itu sukun, katabna, selamanya sukun. Kemudian fi'il amar, fi'il yang menunjukkan kata perintah, ini selamanya mabni juga, mabni sukun, ya. Misalnya uktub, artinya menulis, menulislah. Nah, untuk fi'il yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari', ini ada sama seperti isim tadi, ya. Ada i'rab rofa, berarti harokatnya dhammah. Ada i'rab nasab, harokat akhirnya adalah fathah. Lalu ada i'rab jazm, harokat akhirnya adalah sukun, ya. Kalau di isim tadi ada i'rab jar. Kalau di fi'il mudhari itu apa? Fi'il yang menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan, ya. Kalau madin yang sudah dilakukan, kalau mudhari itu sedang atau akan dilakukan. Contohnya yaktubu, dia sedang menulis, yaktubu.
dia sedang menulis. Nanti yaktubu, bunya itu bisa berubah menjadi yaktuba, bisa berubah menjadi yaktub. Jadi baknya itu bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Yaktubu, bu, yaktuba, ba, yaktub. Nah, perubahan-perubahan itu nanti ada faktor-faktor ya, ada amil-amil atau faktor-faktor yang menyebabkan dia bisa berubah menjadi rofa, nasab sama jazm. Kita lanjutkan kepada gambaran umum tentang pengelompokan cara baca dalam isim atau kata benda ya. Nah, tadi isim itu ada isim yang marfu ya. Ada isim yang mansub a, harokatnya fathah. Ada isim yang majrur, harokat akhirnya adalah kasroh ya. Isim-isim yang marfu, kata-kata yang dirofakkan itu disebut dengan al-asma'u al-marfu'at. Isim-isim yang dirofakkan. Atau isim-isim, kalau isim-isim yang dinasobkan disebut dengan al-asma'u al-mansubat. Isim-isim yang dinasobkan. Begitu juga dengan isim yang kasroh, huruf harokat akhirnya disebut sebagai al-asma'u al-majrurat, isim-isim yang dijerkan. Nah, isim-isim yang dirofakkan ini, yang harokat huruf akhirnya adalah dibaca u, dhammah, ini ada beberapa macam. Pertama ada namanya al-mubtada. Ya. Jadi ada sebuah kata yang menduduki posisi sebagai mubtada, maka dia nanti termasuk pada isim yang dibaca rofa, yang harus dibaca, yang tandanya adalah dengan dhammah. Nah, lalu ada khobarul mubtada, ada al-fa'ilu, ada naibul fa'il, ada ismu kana wa akhwatuha, isimnya kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya isimnya kana. Khobaru inna wa akhwatuha, khobarnya inna dan saudara-saudaranya. Kemudian ada at-tawabi. At-tawabi ini ada namanya an-na'tu atau gitu, al-atfu wal badalu. Jadi yang saya sebutkan di sini ini adalah semacam posisi sebuah kata atau kedudukannya dalam sebuah kalimat ya. Jadi kata di dalam sebuah kalimat itu menduduki posisi sebagai apa. Kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengenal SPOK ya. Posisi sebagai subjek, S, P itu predikat, O itu objek, K itu keterangan. Nah, di dalam bahasa Arab nanti ada posisi-posisi yang penyebutannya itu adalah mubtada, ada khobar mubtada, ya ada fa'il, ya ini untuk yang dirofakkan ya. Ada naibul fa'il, ada isimnya kana dan saudaranya, kemudian khobarnya ina dan saudaranya, ada na'at, ada taukid, ada atof dan badal. Nah, ini posisi-posisi yang mana ketika ada sebuah kata berada pada posisi ini, dia termasuk isim yang dirofakkan. Karena termasuk isim yang dirofakkan, maka huruf harokat huruf akhirnya itu di dhammah. Misalnya gini, Muhammadun kataba. Muhammad sudah menulis. Nah, Muhammadun ini posisinya sebagai mubtada. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia Muhammadun sebagai subjek, ya, disebut di dalam bahasa Arab ini sebagai mubtada. Nah, mubtada karena dia Muhammadun adalah mubtada, maka dia termasuk dari isim yang dirofakkan. Karena dia isim yang dirofakkan, maka Muhammadun itu dunnya itu dibaca dun. Tidak boleh dibaca Muhammadin atau Muhammadan, tapi Muhammadun. Nah, jadi Muhammadun kataba, bukan Muhammadin kataba, bukan Muhammadan kataba.
Jadi Muhammadun kataba, Muhammad menulis. Kemudian isim-isim yang dinasabkan yang harokat huruf akhirnya itu adalah di fathah, itu ada namanya posisi al-maf'ul bi, al-maf'ulul mutlaqu, al-maf'ulu fihi, al-maf'ulu ma'ahu, ada al-maf'ul li ajali, ada hal, ada at-tamyiz, ada khabaru kana wa akhawatuha, ismu inna wa akhawatiha, ada munada, ada mustasna bi'illah, ada at-tawabi' lil mansubat. Ini posisi-posisi yang isim itu nanti harus dinasobkan dan ditandai dengan fathah sebagai tanda pokoknya. Nah, nanti ini kita akan bahas secara rinci di dalam materi-materi selanjutnya. Lalu ada al-asmaul majrurat, itu ada al-majrur bil harfi, isim yang dijarkan dengan huruf. Ya, ada huruf. Jadi ada huruf-huruf tertentu ketika dia masuk ke sebuah kata benda, isim, maka isim itu harokat akhirnya nanti dibaca kasroh. Misalnya min atau fi di dalam. Masuk kepada kata al-baitu, rumah. Al-baitu, rumah, kemasukan fi. Nah, fi itu termasuk huruf yang membuat isim menjadi jar. Maka nanti al-baitu berubah menjadi al-baiti. Fil baiti. Itu al-majrur bil harfi. Ada al-majrur bil idhofah, ya, majrur dengan disandarkan kepada kata lain. Disandari oleh kata lain, misalnya kitabun, buku, Muhammadun, Muhammad, dua kata. Kemudian dua kata ini disandarkan, digabungkan menjadi kitabu Muhammadin. Nah, Muhammadin tadi asalnya Muhammadun. Ketika menjadi susunan idhofah, itu menjadi kitabu Muhammadin. Nah, din ini dijarkan dengan idhofah. Ada al-majrur bitaba'iyati, yaitu dijarkan karena mengikuti kata-kata sebelumnya. Oke, nanti kita akan bahas secara rinci tentang semua posisi-posisi ini. Kita lanjutkan kepada gambaran umum pengelompokan cara baca dalam fi'il madi atau kata kerja lampau. Fi'il madi tadi sudah disebutkan, ada fi'il madi yang mabniun alal fathi, huruf akhirnya itu selalu di fathah. A. Ada fi'il madi yang mabniun alal dhammi, huruf akhirnya itu selalu di dhammah. U. Kemudian ada mabniun ala sukuni, fi'il madi yang huruf akhirnya selalu disukun. Oke, contoh yang fi'il madi yang selalu fathah, misalnya fa'ala. Fa'ala, ya ini panjang. Ada fa'alat, ini fa'alata. Nah, yang dilihat mana? Yaitu huruf akhirnya. Huruf akhirnya adalah huruf lam ini. Yang dihitung huruf akhir adalah huruf asli daripada fi'il atau kata kerja itu, bukan huruf tambahan. Huruf tambahan itu misalnya ini fa'ala, ini ada tambahan alif, ini bukan huruf asli. Nah, jadi dia tidak dianggap harokat, dia bukan merupakan huruf akhir. Huruf akhirnya tetap yang menjadi huruf aslinya, yaitu huruf lam ini. Huruf lam ini dia harokatnya fathah. Maka fi'il madi ini adalah mabniyun alal fathi. Huruf akhirnya selalu di fathah. Ada lagi fa'alat. Ya. Tak sukun ini dia adalah huruf tambahan yang menunjukkan pelakunya adalah seorang perempuan. Nah, yang huruf akhirnya yang dianggap adalah huruf lamnya karena dia huruf asli. Nah, huruf lamnya diharokati fathah, maka fi'il madi fa'alat ini adalah mabniun alal fathi, yaitu fi'il madi yang huruf akhirnya selalu di fathah. Kemudian fa'alata, sama, fa'alata ini ada tambahan ta sama alif yang menunjukkan pelakunya dua orang perempuan. Kalau fa'ala
ini pelakunya 2 orang laki-laki. Kalau fa'ala saja, pelakunya 1 orang laki-laki. Kalau fa'alat, pelakunya dia 1 orang perempuan. Kemudian yang mabniun ala dhammi, huruf akhirnya selalu dhammah, itu misalnya fa'alu. Jadi fa'ala tadi ditambah dengan wawu sukun, ya, yang menunjukkan pelakunya adalah mereka lelaki banyak. Jadi jamak mereka yang melakukan itu adalah, yang mengerjakan adalah mereka laki-laki. Ya, mereka laki-laki. Nah, karena harokat akhirnya itu adalah dhammah, lamnya ini, maka fi'il madhi ini adalah mabniun ala dhammi. Huruf akhirnya selalu di dhammah. Mabniun ala sukuni sama seperti tadi. Ini ada fa'alna. Fa'alna. Nah, lamnya disukun. Nah, ini menunjukkan pelakunya mereka perempuan. Fa'altum. Nah, lamnya disukun juga. Tum menunjukkan pelakunya kalian laki-laki. Fa'altunna. Nah, huruf akhirnya disukun. Tunna ini adalah huruf tambahan yang menunjukkan tunna adalah tambahan ya, isim tambahan yang menunjukkan pelakunya adalah kalian perempuan. Ada fa'alta, ini kamu laki-laki 1, fa'alti, kamu perempuan 1, fa'altu, ini itu saya, fa'altuma, itu kamu berdua laki-laki, fa'altuma, kamu berdua perempuan, fa'alna, kita. Nah, kita. Nah, huruf akhirnya di sini adalah lam tadi ini. Fa'al, al ini lam disukun. Maka mabniun ala sukuni, huruf akhirnya selalu disukun. Kemudian gambaran umum mengelompokkan cara baca dalam fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari' yaitu kata kerja yang sedang atau akan dilakukan. Fi'il mudhari' tadi ada i'rabnya itu rofa itu dhammah u, ada i'rabnya itu nasab itu adalah fathah, ada i'rabnya jazm m mati. Nah, kapan fi'il mudhari' itu dia rofa? Yaitu ketika tidak didahului oleh satu amil nawasib, awamilun nawasibu, faktor-faktor yang menasobkan. Jadi faktor-faktor yang membuat fi'il itu menjadi nasab atau fathah. Kalau nggak ada itu ya. Kemudian tidak juga didahului oleh awamilun jawazimu. Awamilu jawazimu. Faktor-faktor yang menjazmkan. Artinya gini, fi'il mudhari'nya itu murni dia misalnya yaktubu, sedang menulis tadi. Ya, yaktubu, tidak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia harus nasab. Tidak ada faktor lain yang menyebabkan dia harus jazm. Nasab itu fathah, jazm itu sukun. Maka kalau nggak ada itu, ya yaktubu, bunya itu harus di dhammah. Tidak boleh yaktuba atau yaktubi. Yaktub. Ya, tidak boleh yaktub atau yaktuba. Karena tidak ada faktor-faktor lain, dia masih murni rofa. Kemudian nasab fi'il mudhari' yaktubu menjadi ba, itu kapan? Ketika didahului oleh awamilu nawasibu. Faktor-faktor yang menasobkan. Misalnya lan itu huruf lam dan nun, lan. Artinya tidak. Itu termasuk dari amil nawasib, faktor-faktor yang menasobkan. Ketika masuk ke yaktubu, maka nanti bunya menjadi ba. Lan yaktuba, lai yaktuba. Yaktuba, baknya itu berarti menunjukkan dia nasab. Yang menasobkan adalah amil nasib yang berupa huruf lan. Lan itu lam dan nun. Lamnya di fathah, nunnya disukun. Lan artinya tidak. Lan yaktuba, tidak menulis. Kemudian jazm fi'il mudhari' yaktubu tadi itu menjadi yaktub kalau didahului oleh amil jazim, awamil jawazim, faktor-faktor yang menjazmkan. Misalnya lam dan mim, la dan mim, lam.
Artinya tidak juga sama. Lam yaktub artinya belum menulis. Nah, ini contoh beberapa fi'il mudhari' ya. Ini fi'il mudhari' yang rofa. Ini kolom ini fi'il mudhari' yang nasab. Yang kolom ini fi'il mudhari' yang jazm. Nah, fi'il mudhari' yang rofa dia masih murni ya, ada yaf'ulu. Dhammah. Kemudian tanda rofanya adalah dhammah di sini. Ya, dia belum kemasukan amil nawasib, belum kemasukan lan, belum kemasukan lam. Ini salah satu ya dari amil nawasib. Nanti ada lagi saudara-saudaranya, ada banyak. Nah, yaf'ulu ini rofa karena dia belum kemasukan lan. Tanda rofanya adalah dhammah. Terus ada yaf'ulani. Yaf'ulani. Ini menunjukkan yang bekerja, dia bekerja. Yaf'ulu artinya dia bekerja ya. Dia bekerja lelaki 1. Kalau yaf'ulani dia bekerja lelaki 2. Tanda rofanya adalah nun. Loh kok nun bukan dhammah? Iya, karena dia sudah menjadi pelakunya ada 2. Dia laki-laki. Jadi di sini disinggung di sini bahwa tanda rofa itu yang pokok adalah dhammah. Yang pokok ya. Sama dengan tanda nasab yang pokok adalah fathah. Kemudian tanda jazm yang pokok adalah sukun. Nah, ada yang dimaksud dengan yang pokok ini berarti ada yang cabang. Ada cabangnya dari tanda rofa dhammah itu. Nanti ada 4 tanda rofa, ada 5 tanda nasab, ada 2 tanda jazm. Nah, yang tertulis di sini itu ada tanda rofa yang nun ini ya. Ini yaf'uluna, ini juga nun rofanya. Taf'ulu, nah, ini dhammah. Nah, jadi yaf'ulani, ya, yaf'ulani, ini tanda rofanya adalah nun. Kenapa ada nun? Karena dia digandeng dengan alif. Alif ini menunjukkan pelakunya 2. Kemudian ini digandeng dengan wawu, pelakunya banyak, harus ditambah dengan nun. Yaf'uluna. Ya, ada taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna. Nah, yang yaf'ulna ini dia tidak rofa. Tapi dia mabni karena selamanya yaf'ulna. Baik kemasukan lan atau kemasukan lam itu yaf'ulna tetap. Oke, kita kembali ke atas di sini. Yaf'ulu. Ini yaf'ulu dhammah. Ketika kemasukan lan menjadi yaf'ula. Fathah, nasab. Ketika kemasukan lam menjadi yaf'ul, sukun. Ya, tanda rofaknya untuk yaf'ulu adalah dhammah. Tanda nasabnya untuk yaf'ula adalah fathah. Tanda jazm untuk lam yaf'ul adalah sukun. Baris kedua yaf'ulani. Karena dia belum ada apa-apa, belum ada nasib sama jazim, belum ada yang menasabkan dan menjazmkan, maka dia rofa. Rofa tandanya adalah nun di sini. Nah, yaf'ulani ketika kemasukan lan menjadi la yaf'ula. Nunnya dibuang. Lan ini termasuk dari amil nawasib yang menasabkan. Berarti yaf'ula dia i'rabnya i'rab nasab. Tanda nasabnya adalah hadfun nun, membuang nun. Jadi tandanya membuang nun di sini. Nun yang tadi ada di rofa itu ketika kemasukan lan dibuang. Pun dengan lam yaf'ula. Nah, lam yaf'ula ini dibuang nunnya sebagai tanda jazm. Begitu juga dengan ke bawah sama seperti itu. Ya, kalau tanda sret ini dia mabni, tidak berubah. Karena yaf'ulna kemasukan lan tetap lan yaf'ulna. Artinya dia sedang mengerjakan, mereka perempuan banyak. Mereka perempuan banyak sedang mengerjakan. Lam yaf'ulna. Nah, ini sama. Kalau yang tidak berubah seperti ini, dia mabni. Kemudian kita lanjut ke gambaran umum cara baca dalam fi'il amar atau kata kerja perintah.
Fi'il amar itu kita ketahui bahwa hukumnya adalah mabni ini ya, yaitu tetap harokat huruf akhirnya. Oke, di sini contohnya ada uf'ul. Uf'ul ini kamu laki-laki satu, anta, kerjakanlah. Kalau yang disuruh adalah kamu laki-laki dua, antuma, itu uf'ula. Kalau yang disuruh adalah antum, kalian laki-laki banyak, itu uf'ulu. Ya, uf'ulu. Ini salah harokatnya, bukan kasroh ya, ini di atas. Kalau yang disuruh adalah anti, kamu perempuan satu, maka menjadi uf'uli. Kalau yang disuruh adalah antuma, kalian perempuan dua, uf'ula, sama dengan yang laki-laki. Kalau yang disuruh adalah antunna, kalian perempuan banyak, maka menjadi uf'ulna. Nah, perhatikan huruf lam yang ada di dalam fi'il amar ini ada yang sukun, ada yang fathah, ada yang dhammah. Nah, yang sukun, uf'ul, berarti dia mabniyun ala sukuni, selamanya dia sukun. Kalau seperti ini bentuknya, nggak boleh uf'ul, nggak boleh diganti menjadi uf'ulu, uf'ula. Nah, tapi tetap uf'ul, artinya kerjakanlah. Uf'ul, kerjakanlah. Siapa yang disuruh kerjakan? Anta, kamu laki-laki satu. Kamu satu orang yang jenis kelamin laki-laki. Ya, sama seperti kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya he, she, dan it. He itu untuk dia laki-laki, she untuk dia perempuan, it itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek itu ada him, ada her, ada it juga. Him itu berarti dia laki-laki, her dia perempuan, it itu suatu benda yang tidak memiliki akal. Nah, uf'ula ini harokat akhirnya lam adalah fathah, maka mabniun ala hadfin nuni. Harokat akhirnya di sini mabni ala hadfin nuni ya. Mohon maaf, ini mabniun ala hadfin nuni. Ini cabang daripada apa namanya? Sukun tadi itu. Jadi yang sukun tadi itu kalau dia hanya satu orang ya, laki-laki satu. Tapi nanti ada cabangnya lagi, uf'ula. Ini kenapa kok mabniun ala hadfin nuni ditetapkan atas membuang nun ya? Ini asalnya uf'ulani gitu. Uf'ulani ada nunnya, jadi dibuang. Ditetapkan atas membuang nun. Kenapa bukan termasuk ke yang mu'rob tadi? Karena ya selama kalau mu'rob tadi kan dia bisa berubah-ubah. Yaf'ulani, bisa yaf'ula. Kalau ini tidak, kalau fi'il amar dia ditetapkan membuang nunnya. Kalau untuk perintah kepada dua orang ya uf'ula. Ya, uf'ula. Selamanya nunnya tidak bisa dikembalikan lagi. Uf'ula sama dengan uf'ulu ini. Ini uf'uluna asalnya. Yang diperintahkan kamu perempuan, kamu laki-laki banyak. Kenapa tetap disebut dengan mabni? Karena selamanya uf'ulu tidak bisa dikembalikan nunnya. Berbeda dengan fi'il mudhari' yang tadi, itu yaf'uluna bisa kembali nunnya kalau tidak ada amil nasib dan amil jazm. Bisa kembali lagi nunnya. Kalau ini tidak bisa kembali, tetap selalu dibuang. Oke. Kemudian gambaran umum pengelompokan cara baca dalam huruf atau kata bantu. Itu ada huruf yang mabni ala dhammi, huruf akhirnya selalu di dhammah, ada huruf akhirnya selalu di fathah, ada yang selalu di kasroh, dan ada yang selalu di sukun. Contohnya misalnya yang di dhammah ini ya, ada mundu, sejak artinya. Kalau yang di fathah misalnya ada a itu apakah, anna sesungguhnya, inna sesungguhnya ya. Harokat akhirnya ini fathah. Ada summa kemudian, ada rubba beberapa, ada sa akan, saufa juga akan, fa maka, ka seperti, ka'anna seakan-akan sesungguhnya seperti.
Ada la, sungguh. Laita, andaikan. La'alla, semoga. Lakinna, tetapi. Ya. Kemudian ada, ini salah ini. Nah ini, kurang ini ya. Ada wa itu dan. Ya. Kemudian yang huruf yang mabniun al kasri, yang harokatnya kasro, ada bi dengan. Dan li untuk. Kalau mabni ala sukun, itu misalnya au. Au itu atau. Lau. Andaikan. Ini huruf akhirnya sukun. Ada ai. Ya, ai ini artinya ya, yakni. Dan laula, andaikan. Ya. Nah, ini semuanya adalah huruf-huruf yang kata bantu yang huruf akhirnya harokatnya sukun. Nah, misalnya ada ma di sini. Ma ini artinya tidak. Kemudian min artinya dari. Hatta artinya sehingga. Idzan artinya kalau begitu. Naam artinya ya. Ya. Illa kecuali. Ala di atas. Wa ini panggilan untuk rintihan. Ya, wah aduh gitu ya. Wahai gitu. Ila ini ke. An dari artinya. Jadi misalnya dari mana? Anil Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa misalnya. Ha, am ini apakah? Fi di dalam. Oke ya. Jadi ini secara sekilas tentang macam-macam bina harf. Bina harf itu adalah pembentukan huruf. Bentuk-bentuk huruf dibagi ditinjau dari harokat akhirnya. Ada harokatnya dhammah, akhirnya ada fathah, ada kasrah, ada sukun. Kemudian dari situ tempatnya huruf itu nanti ada yang masuk ke isim, ya. Ada yang masuk ke fi'il, alal fi'li. Ada yang masuk ke isim dan fi'il, ya, masuk alal ismi wal fi'li. Jadi ada kata bantu, kata huruf tadi itu yang khusus masuk ke isim, dia khusus masuk menjadi masuk ke kata benda, ada yang khusus masuk ke kata kerja, ada yang khusus masuk ke ada yang bisa dua-duanya. Nah, contohnya misalnya di sini ada huruf jar, yaitu min, ila, an, ala, fi, bi, ka. Ini contoh-contoh ya, sebagian yang masuk ke isim. Min misalnya minal masjidi. Al masjid itu adalah kata benda. Isim, kemasukan min. Ada harfun nida. Huruf nida itu untuk panggilan. Misalnya ya. Ya sayyidi wahai tuanku. Ya Muhammadu wahai Muhammad. Nah, ini panggilan semua. Ayah, haya, ai. Ini semua panggilan. Kemudian ada inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya. Ada inna, anna, artinya sesungguhnya. Lakinna tetapi, ka'anna, seakan-akan seperti. La'alla, semoga. Laita, andaikan. La, ini tidak. Ada illa, kemudian masuk ke isim. Ada huruf illa. Ada wawu ma'iyah, ada lam ibtida. Nanti akan dijelaskan dalam bab-bab yang selanjutnya. Yang masuk pada fi'il contohnya adalah hurufun nasbi, huruf-huruf nasab. Ini yang dimaksud dengan amil nasib tadi. Itu ada an, lan, an ini hendaknya, lan ini tidak, kai, ini artinya supaya, idzan itu jika begitu, hatta ini sehingga, lam taklil ini lam untuk menunjukkan sebuah alasan. Dalam juhud, lam juhud ini artinya tidak. Ada fa sababiyah, fa maka. Kemudian huruf jazm ada lam, lamma, lamul amri, la an-nahiyah, in. Lam artinya tidak, lama juga tidak. Lamur amri ini adalah lam yang fungsinya untuk memerintahkan.
adalah an-nahiyah. Ini la artinya jangan. La yang sifatnya an-nahiyah, melarang, jangan. La taqrabu, janganlah mendekat. In ini jika. Kemudian ada huruf lagi yang masuk ke fi'il, ada qad, sesungguhnya, sungguh-sungguh. Qad sungguh ya. Qad qomat shalah, qad qomat as-shalah, sungguh telah didirikan apa as-shalatu shalah. Ada sa, ini akan, saufa juga akan. Ada ma, ini tidak, lata ya. Kemudian yang masuk pada isim dan fi'il itu ada huruf ataf, misalnya wa. Itu wa itu dan, fa itu kemudian, tsumma itu lalu atau kemudian, au itu atau, apakah, lakin tetapi, la tidak, bal tetapi, hatta sehingga. Ada juga huruf istifham ya. A sama hal, apakah ini ya. Ada lam qasam dan wawu hal. Oke, huruf-huruf ini semuanya bisa masuk ke isim dan fi'il. Kalau huruf-huruf yang ini dia hanya bisa masuk ke fi'il, sedangkan yang ini masuk ke isim. Kemudian yang terakhir adalah ada pengenalan tentang al-awamil ya, yaitu faktor-faktor. Ada faktor-faktor itu yang faktor-faktor yang menasobkan sehingga kata setelahnya itu dibaca fathah a, namanya an-nawasib, an-nawasibu. Nah, awan an-nawasibu ini contohnya adalah an, artinya hendaknya, lan tidak akan, idzan kalau begitu, kai supaya, likai supaya, hatta sehingga, lam juhud tidak, fa maka. Ya, kalau ada sebuah kata kerja yang kemasukan an-nawasib ini, maka dia huruf akhirnya nanti dibaca fathah. Tadi seperti la yaf'ula tadi ya, kemasukan lan ini. Kemudian faktor kedua adalah al-jawazim. Faktor-faktor yang menjazmkan kata setelahnya dibaca mem itu mati sukun. Nah tadi yaf'ulu kemasukan lam menjadi lam yaf'ul. Lam artinya belum. Lamma yaf'ul sama. Alam yaf'ul, nah, apakah tidak? Alam yaf'ul. Alam ma yaf'ul. Nah, tuh. Lamur amri liyaf'ul. Nah, sama kemasukan yaf'ulu kemasukan lamul amri liyaf'ul. Hendaknya dia bekerja. Atau lam tu'a liyaf'ul, hendaknya dia bekerja. Iyaf'ul, jika ia bekerja. May yaf'ul, barang siapa yang bekerja. Mahma yaf'ul, kapapun juga ia kerjakan. Aitsuma yaf'ul, dimanapun dia mengerjakan. Jadi yaf'ulu tadi, yang rofa'u, lu, masukkan amil jawazim ini, dia menjadi jazm sukun. Lalu ada khawafid, faktor-faktor yang mengerjakan. Ini khusus masuk pada isim ya, khawafid ini. Kata setelahnya dibaca i. Min, dari, misalnya kata al-masjidu. Al-masjidu. Du itu dia rofa, dhammah. Nah, ketika kemasukan min, dia menjadi jar. Minal masjidi, dari masjid. Ilal masjidi, ke masjid. An al-masjidi, dari masjid. Di, harokatnya kasroh. Alal masjidi, di atas masjid. Fil masjidi, di dalam masjid. Bil masjidi, dengan masjid. Kal masjidi, seperti masjid. Lil masjidi, untuk masjid. Wal masjidi, demi masjid ya. Jadi huruf dalnya du tadi ketika kemasukan khawafid, faktor-faktor yang mengejarkan, dia menjadi jar, menjadi di kasroh. Baik, ini adalah beberapa pengenalan ya umum tentang struktur dalam bahasa Arab nanti yang akan kita pelajari secara lebih rinci. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut kepada materi berikutnya. Semoga diberikan manfaat
oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan mudah dalam memahami dan dalam menerapkan. Saya akhiri, semua salah mohon maaf ya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.